Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rinaef dan teman saya Sakinah Mawadah Warohmah dari kelas 10 IPA 3 kelompok 12. Kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Kerajaan Bali. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini berdiri pada abad ke-8 yang berada di Pejeng atau Bedulu Gianyar. Konon, kerajaan Hindu di Pulau Dewata ini tidak langsung bernama Kerajaan Bali, melainkan Kerajaan Bedahulu. Kerajaan Bali ini menunjukkan budaya Isana Bali yang canggih, di mana unsur-unsur roh dan penghormatan leluhur dikombinasikan dengan pengaruh Hindu yang diadopsi dari India melalui perantara Jawa kuno, berkembang, memperkaya, dan membentuk budaya Bali. Selanjutnya ada raja-raja kerajaan Bali. Yang pertama ada Sri Kesari Warmadewa. Dia adalah raja pendiri kerajaan Bali sekaligus sebagai raja pertama. Tertulis di dalam prasasti Blanjong bahwa pada tahun 914 kerajaan ini di bawah kepemimpinan Singhatwalawa. Yang kedua ada Sri Ugrasena. Kehidupan masyarakat Bali pun berubah saat pergantian kekuasaan di tangan Ratu Sri Ugrasena. Terbukti dalam 9 prasasti peninggalan kerajaan Bali bahwa Ratu Bali ini memberikan banyak perubahan terhadap rakyat Bali. Yang ketiga adalah Tabanendra Warmadewa. Di masa pemerintahannya, dia memberikan izin kepada rakyat untuk membuat air Madaru, yakni sebuah tempat pemakaman raja. Yang keempat ada Jayasingha Warmadewa. Sebelum sang ayah, Tabanendra Warmadewa, lengser ke Prabon, Jayasingha ini sudah naik tahta menjadi raja kerajaan Bali. Tempat pemandian suci Tirta Empul di Tapak Siring adalah hasil dari pemerintahannya. Yang kelima ada Jayashadu Warmadewa. Dia adalah raja yang bijak dan sangat peduli dengan fasilitas keagamaan di wilayah kerajaan. Keenam ada Sriwijaya Mahadewa, seorang ratu yang memiliki gelar Sri Mahareja Sriwijaya Mahadewi, adalah putri Empu Sendok dari Jawa Timur. Yang ketujuh ada Dharma Udayana Warmadewa. Puncak masa kejayaan kerajaan Bali pun berhasil diwujudkan saat pemerintahan raja yang satu ini. Yang kedelapan ada Marakata. Marakata dikenal sebagai raja yang bijaksana, hingga dia juga membangunkan sebuah candi di Tapak Siring, Bali. Yang kesembilan ada anak bungsu. Pada masa pemerintahannya, sejumlah 28 prasasti peninggalan kerajaan Bali dibuat saat pemerintahan Raja Bali kuno ini. Yang ke-10 ada Jaya Sakti. Undang-undang Kitab Utara Widi Belawan dan Raja Wacana sudah ada di zaman pemerintahan Jaya Sakti ini. Adanya senapati dan pendeta Hindu-Buddha membantunya dalam menjalankan strategi pemerintahan. Terakhir, yang ke-11 ada Bedahulu. Pada pemerintahannya ada 2 patih yang membantunya dan bekerja, yakni Patih Pasungrigis dan Patih Kebo Iwa. Di sini akan menjelaskan tentang kehidupan politik pada zaman pemerintahan Kerajaan Bali. Pada tahun 1989 hingga 1011, Kerajaan Bali dipimpin oleh Udayana yang memiliki tiga orang anak yang bernama Airlangga, Marakata, Pangkaja, dan anak bungsu. Yang nantinya Airlangga akan menjadi raja terbesar di Kerajaan Medang di Jawa Timur. Udayana menjalin hubungan baik dengan dinasti Isyana di Jawa Timur karena permaisuri Udayana yang bernama Gunapriya Damatpani merupakan keturunan Empu Sindok. Yang setelah wafat, tahta dari Udayana diteruskan oleh putranya yang bernama Marakata. Pada saat itu masyarakat menganggap bahwa sang raja merupakan sumber kebenaran hukum sebab sifat yang dermawan dan selalu melindungi rakyatnya. Selama pemerintahan Marakata, dibangunlah tempat peribadatan untuk masyarakat kerajaan yang berada di Gunung Kawi, Tapak Sirang. Setelah Marakata wafat, diganti oleh adiknya yang anak bungsu. Anak bungsu adalah raja terbesar yang berasal dari dinasti Warmadewa. Selama pemerintahan beliau,
berhasil dalam menjaga kestabilan kerajaan dan gangguan baik dari dalam maupun gangguan dari luar. Pemerintahan yang dibantu oleh penasihat pusat yang bernama Pangkiran Ijo Makabehan. Badan penasihat terdiri atas senapati dan pendeta siwa serta Buddha bertugas untuk bersifat tafsiran serta nasihat kepada sang raja. Pembahasan kedua yaitu kehidupan sosial budaya di Kerajaan Bali. Di Kerajaan Bali terdapat 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. 1. Sistem kasta caturwarna. Sesuai dengan kebudayaan Hindu di India, pada awal perkembangan sistem kemasyarakatan, ini dibagi dalam 4 kasta, dan masyarakat berada di luar kasta disebut budak atau jaba. Kedua yaitu sistem hak waris. Pewarisan harta dalam satu keluarga dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya, karena hak laki-laki lebih besar daripada hak perempuan. Ketiga ada sistem kesenian. Kesenian yang berkembang pada masyarakat Bali kuno dibedakan atas sistem kesenian keraton dan kesenian rakyat. Yang keempat yaitu agama dan kepercayaan. Masyarakat Bali kuno walaupun sangat terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, mereka tetap mempertahankan tradisi. Demikian di Bali pada penganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pada Kerajaan Bali. Sistem ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat Bali dititik beratkan kepada pertanian. Hal itu didasarkan pada beberapa prasasti Bali yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam. Seperti contohnya irigasi, lading, pengrajin, dan sebagainya. Mereka mempunyai kepandaian seperti perajin memiliki kepandaian membuat kerajaan perhiasan dari bahan emas, perak, dan membuat alat-alat rumah tangga. Kedua yaitu undagi, mereka mempunyai kepandaian memahat, melukis, dan membuat bangunan. Yang ketiga yaitu pedagang. Pedagang pada masa Bali kuno dibedakan atas pedagang laki-laki yang disebut wanigrama dan pedagang perempuan disebut wanigrama. Masa keruntuhan Kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh pada abad ke-14. Kerajaan Bali runtuh akibat siasat yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada yang pada saat itu tengah menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansinya ke Nusantara. Pada mulanya, Patih Gajah Mada mengajak Raja Patih Kebo Iwa untuk berunding. Namun, sesampainya di sana, Patih Kebo Iwa dibunuh tanpa sepengetahuan Kerajaan Bali. Lalu, Kerajaan Majapahit mengutus Raja Gajah Waktra untuk berunding. Namun, Kerajaan Majapahit malah membunuhnya, sehingga Kerajaan Bali berada dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Bali yang pertama ada Prasasti Blanjong. Prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Yang kedua ada Prasasti Panglapuan. Prasasti ini dibentuk oleh Raja Udayana dalam membantu proses pemerintahannya. Yang ketiga ada Prasasti Gunung Panulisan. Lalu ada Candi Podas. Candi Podas dikenal sebagai candi yang terletak di tebing dan batu. Tebing digunakan sebagai bahan pembentuk candi. Selanjutnya ada Pura Agung Besaki. Lalu ada Candi Wasan yang dimana merupakan bangunan yang bersusun batu. Lalu ada Candi Mengening. Candi ini adalah situs kuno, yaitu peninggalan pemerintahan Raja Marakata tahun 1022 Masehi. Yang terakhir ada prasasti-prasasti peninggalan anak wungsu.